Oke, selamat datang di pembahasan kita. Hari ini, kita menyelami sesuatu yang mungkin sering kita hindari, tapi ternyata penting banget. Kerentanan. Iya, kerentanan. Kita akan bongkar konsep ini berdasarkan bagian pertama buku Dare to Lead, Brené Brown, yang disebutnya bergulat dengan kerentanan. Nah, kenapa ini krusial buat Anda? Karena pemahaman yang benar soal ini tuh bisa mengubah cara Anda memimpin, bekerja, bahkan berhubungan dengan orang lain gitu. Bener banget. Jadi, misi kita hari ini, ya, membongkar apa sih kerentanan itu sebenarnya? Ya, dan penting nih buat langsung meluruskan, ini bukan soal kelemahan atau sekedar perasaan cengeng gitu ya. Oke. Riset Brené Brown nunjukin kerentanan itu justru inti dari keberanian itu sendiri. Dan kabar baiknya, ini kayak fondasi gitu buat berani tampil apa adanya. Oke. Mari kita mulai dari dasarnya deh. Apa sebenarnya kerentanan itu? Sumber kita nyebutnya sebagai keadaan menghadapi ketidakpastian. Iya, resiko dan keterbukaan emosional. Tapi ini yang menarik nih. Apa tuh? Bukan cuma tentang rasa takut atau malu gitu. Oh ya? Terus? Justru sebaliknya, kerentanan itu tempat lahirnya emosi-emosi yang kita dambakan. Cinta, rasa memiliki, sukacita. Bahkan kreativitas dan inovasi juga lahir dari situ. Wow, menarik. Gimana tuh hubungannya? Ya, coba pikirin aja. Tanpa berani terbuka pada kemungkinan katakanlah kecewa, gimana kita bisa merasakan cinta yang sejati? Nah, ini langsung membantah mitos #1, kerentanan bukan kelemahan. Wah, itu pembalikan perspektif yang kuat banget ya. Jadi, keberanian itu bukan berarti nggak takut, tapi maju meskipun takut. Gitu. Tepat, bener banget. Coba deh ingat momen pas Anda pertama kali bilang aku cinta kamu. Atau pas harus kasih feedback sulit ke rekan kerja. Iya. Deg-degan pasti. Atau bahkan minta tolong pas lagi buntu banget. Itu semua kan butuh keberanian karena hasilnya nggak pasti ya kan? Betul. Nah, Brené nyebutnya fisika kerentanan. Katanya gini, kalau kita cukup sering berani tampil, kita pasti akan sesekali jatuh atau gagal. Pasti ya? Waduh. Iya, jadi keberanian sejati itu bukan tentang menghindari jatuh, tapi soal kesediaan buat bangkit lagi setelah jatuh. Gitu. Fisika kerentanan, keren istilahnya. Artinya kita nggak bisa menghindar dong ya. Ini nyambung ke mitos #2 nih. Saya tidak melakukan kerentanan. Kayaknya mustahil ya kalau hidup aja udah penuh ketidakpastian. Betul sekali. Kita semua melakukannya tiap hari sadar atau nggak sadar. Pertanyaannya bukan apakah kita rentan, tapi bagaimana kita menghadapinya. Gimana maksudnya? Ya, apakah kita hadapi dengan sadar atau kita biarin aja rasa takut yang ngambil alih? Yang seringnya malah bikin kita jadi defensif atau bertindak nggak sesuai nilai-nilai kita. Ada kutipan bagus dari Madeline L'Engle nih. Menjadi dewasa adalah menerima kerentanan. Oke. Jadi diterima aja ya. Terus mitos #4 nih. Bisa nggak sih kita bikin kerentanan ini jadi lebih nyaman? Mungkin diakalin dikit gitu? Nah, kalau untuk kerentanan relasional yang menyangkut hubungan antar manusia, jawabannya nggak bisa. Kita nggak bisa ngilangin rasa nggak nyaman atau ketidakpastian pas buka diri. Oh gitu ya? Iya, Brandy cerita contoh menarik pas dia kerja sama bankir. Mereka ngerasa dunia finansial yang keras itu nggak ada tempat buat kerentanan. Padahal ironisnya, Apa tuh ironisnya? keputusan etis yang paling krusial, kayak berani bilang nggak pada sesuatu yang salah walau nggak populer, itu justru butuh tingkat kerentanan paling tinggi. Berani melakukan yang benar walau sulit. Wah, bener juga ya. Oke, jadi nggak bisa dihindari, nggak bisa dibikin nyaman. Tapi bukan berarti kita jadi ember bocor ke semua orang kan? Ini nyambung ke mitos #6 soal batasan. Penting banget ini, kerentanan yang sehat itu butuh batasan. Ini bukan soal ngumbar semua masalah pribadi Anda ke siapa aja, kapan aja. Contohnya gimana tuh? Misalnya, ada CEO yang pengen curhat ke investor soal betapa stres dan kewalahannya dia. Nah, itu mungkin bukan kerentanan yang membangun, tapi lebih didorong rasa takut atau cemas. Oke. Jadi harus pinter-pinter milih ya? Betul, batasan yang jelas apa yang mau dibagiin, ke siapa, kapan waktunya, itu justru yang bikin kerentanan jadi aman dan bisa membangun hubungan, bukan malah merusak. Kerentanan tanpa batas itu bukan kerentanan sejati, gitu loh.
Oke, paham. Nah, ini pasti nyambung banget sama kepercayaan ya mitos #5. Katanya kita perlu percaya buat berani rentan, tapi perlu rentan juga buat bangun kepercayaan. Kok kayak telur sama ayam ya? Iya sih, kayak lingkaran gitu ya, saling nguatin. Dan riset Brené Brown, juga John Gottman, nemuin hal menarik nih. Kepercayaan itu nggak dibangun lewat aksi heroik besar-besaran. Terus gimana? Justru dibangun dalam momen-momen kecil sehari-hari. Ingat metafora toples kelereng atau marble jar? Oh iya, pernah dengar sekilas gimana itu? Seseorang ngelakuin hal kecil yang nunjukin kepedulian, misalnya dengerin kita bener-bener, nepatin janji kecil, inget detail tentang kita, jaga rahasia. Itu kayak masukin satu kelereng ke toples kepercayaan kita sama dia. Wah, jadi tindakan kecil yang konsisten ya kuncinya. Betul, itu dia. Bukan aksi besar sekali, tapi hal-hal kecil yang terus-menerus. Itu bikin konsep bangun kepercayaan jadi lebih manusiawi ya, lebih mungkin dilakukan. Nah, Brené juga punya istilah kunci nih di bagian buku ini. Bergulat atau rumble dengan kerentanan. Apa sih maksudnya bergulat kok kesannya intens banget? Intens tapi konstruktif maksudnya. Bergulat ini bukan sekedar debat kusir atau ngobrol biasa. Ini tuh komitmen sadar buat bersandar pada rasa nggak nyaman pas kita bahas hal sulit. Bersandar pada rasa nggak nyaman. Gimana tuh? Artinya, kita tetap penasaran sama sudut pandang orang lain, tetap berbaik sangka dalam interpretasi, berani bertahan meskipun prosesnya mungkin terasa kacau, dan yang paling penting, berani ngakuin peran kita sendiri dalam situasi itu. Jadi kayak diskusi jujur gitu ya, tapi semua pihak komit buat gak kabur meskipun sulit. Nah, persis. Bayangin kayak gitu, bukan menghindar, tapi justru terlibat penuh. Jadi bergulat ini cara aktif buat menghadapi momen-momen rentan itu ya. Dan ini keterampilan. Benar sekali, bergulat dengan kerentanan ini disebut sebagai keterampilan dasar pertama dari 4 pilar keberanian menurut Brené. Dan karena ini keterampilan, Bisa diajarin, bisa dilatih. tepat, bisa diajarin, bisa diamatis, bisa dilatih. Ini ngasih harapan banget kan kalau kita semua bisa jadi lebih berani dengan belajar menghadapi kerentanan secara sadar. Oke, jadi apa nih intisari yang bisa Anda bawa pulang dari pembahasan kita hari ini? Kerentanan itu ternyata bukan tanda kelemahan ya kan? Sama sekali bukan. Justru ukuran keberanian sejati. Kita nggak bisa lari darinya, tapi kita bisa belajar bergulat dengannya secara sadar. Pastinya dengan batasan yang sehat. Ini fondasi penting buat kepercayaan, inovasi, dan hubungan yang lebih kuat. Iya. Dan ingat, toples kelereng tadi, kepercayaan itu tumbuh dari tindakan-tindakan kecil yang Anda lakukan secara konsisten. Konsep bergulat juga ngajak Anda buat nggak takut sama diskusi sulit, tapi melihatnya sebagai kesempatan ya. Betul. Kesempatan buat bangun pemahaman dan hubungan yang lebih dalam, dengan hati dan pikiran yang terbuka. Nah, sebagai penutup nih, ada pertanyaan buat Anda renungkan. Coba pikirin deh, momen kecil apa minggu ini, di mana Anda bisa coba sedikit aja lebih berani bersandar pada kerentanan. Mungkin dengan berani bertanya pas nggak tahu, atau ngasih apresiasi tulus ke orang lain, atau mungkin ngakuin kesalahan kecil. Iya, hal-hal kecil aja dulu. Coba pikirin, gimana tindakan kecil itu bisa mulai ngisi toples kelereng kepercayaan Anda dengan orang-orang di sekitar Anda. Semoga perbincangan ini ngasih perspektif baru ya buat Anda. Sampai jumpa di pembahasan kita berikutnya.